Maka Allah menyatakan, kenapa kalian di dalam menghadapi, mensikapi keberadaan orang-orang munafik ada dua pendapat. Seharusnya satu, tidak bisa dua. Orang munafik, alladzi kana zahiruhu Islam wa batinuhu kufr wa syarr. Orang munafik yang bajunya baju Islam, kopiahnya kopiah Islam, penampilannya penampilan Islam, tapi dalam hatinya ada kekufuran. Kenapa kalian kok masih ada berbeda pendapat? Ada dua golongan, yang satu pro, yang satu kontra. Seharusnya itu tidak terjadi. Karena di dalam menghadapi mereka harus satu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-mab'utsu rahmatan wa kafatan wa hidayatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ikhwatal imani wa akhwati fillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita memanjatkan segala kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelonggaran waktu kepada kita yang hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan liqauna fillah, pertemuannya kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, wa iftiraquna lillah, dan berpisahnya kita nanti juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin dan mukminah yang bertemu dan berpisah semata-mata karena Allah, ini merupakan satu kemuliaan yang sangat besar yang nanti akan dirasakan bagi orang yang melaksanakannya pada hari kiamat kelak. Ala manabira min nur, kata Rasulullah SAW, akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, bahkan para nabi-nabi, orang-orang yang mati syahid, gugur di dalam peperangan mempertahankan dinullah, agama Allah, merasa iri dengan kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau serta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang juga merupakan kelanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dibutuhkan oleh kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Wabil khusus kita memasuki tahun-tahun, atau bukan tahun lagi, bulan-bulan politik. Banyak korban yang sudah berjatuhan, banyak orang-orang yang rela menanggalkan identitas keislamannya, banyak orang-orang yang terkena syubhat di dalam menghadapi sesuatu zaman atau masa yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Bukan tahunnya maksudnya, orang yang hidup pada tahun-tahun tersebut. Banyak terjadi penipuan, banyak terjadi pemalsuan, banyak terjadi pemutarbalikan fakta, sehingga banyak di antara kaum muslimin, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjerumus, yang tersesatkan dengan kondisi yang ada pada hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu tema yang akan kita lanjutkan pada malam hari ini, yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita bersatu. Bagaimana umat Islam itu ala qalbi rajulin wahid, satu hati, tidak berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang usul, masalah-masalah yang pokok. Ini kita tidak boleh berbeda pendapat. Kalau masalah furu'iyah, monggo. Yang meyakini sholat pakai usolli, tidak pakai usolli, silakan. Ini masih dalam ranah ikhtilaful furu'. Yang basmalahnya jahar tidak jahar, monggo. Yang subuhnya soal membaca kunut dan tidak membaca kunut, silakan. Toh para ulama sejak dahulu mereka mempunyai tasamuh, toleran yang sangat luas dalam permasalahan ini. Tapi dalam masalah usul, masalah bagaimana kita mensikapi keberadaan orang-orang munafik yang Allah sebut di dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adhallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila." Di dalam surah An-Nisa 88. Ya. Ini ayatnya pula nomornya 88 ini. Maka Allah menyatakan, kenapa kalian di dalam menghadapi, mensikapi keberadaan orang-orang munafik ada dua pendapat. Seharusnya satu, tidak bisa dua. Orang munafik, alladzi kana zahiruhu Islam wa batinuhu kufr wa syarr. Orang munafik yang bajunya baju Islam, kopiahnya kopiah Islam, penampilannya penampilan Islam, tapi dalam hatinya ada kekufuran. Kenapa kalian kok masih ada berbeda pendapat? Ada dua golongan, yang satu pro, yang satu kontra. Seharusnya itu tidak terjadi. Karena di dalam menghadapi mereka harus satu kata. Yaitu kita menghadapi mereka wajahid bihi jihadan, bukan dengan menghunus dengan senjata apapun yang ada pada zaman sekarang ini, tapi jihad iqamatil hujjah, dengan menegakkan hujjah, dengan menyingkap segala syubhat, segala ketidakfahaman atau kerancuan paham yang ada pada orang-orang
munafik. Dan itu prosesnya bisa lebih panjang dari jihad yang secara fisik perang. Sebab butuh waktu, yang jelas butuh ilmu ya, butuh ngaji seperti ini. Maka Allah nyatakan, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain." Kenapa kalian di dalam menghadapi orang munafik yang zahirnya Islam, zahirnya sholat, ya, sholatnya divideokan sisan, ya, ya, disebarkan kemana-mana, ya, kemudian menampakkan tampilan-tampilan keislaman. Mengapa kalian kok masih berbeda pendapat? Seharusnya tidak berbeda pendapat. Itu orang munafik. Kalau kita tarik yang lebih dari ini, itu namanya kias aulawi. Dikiaskan kepada sesuatu yang lebih berat. Kalau orang kafir, orang musyrik, tentunya sudah tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Wong munafik yang zahirnya Islam saja, Islam saja kita nggak boleh beda pendapat. Apalagi yang jelas-jelas secara zahirnya kufur, secara zahirnya mengingkari Allah Subhanahu wa taala, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk yang satu ini seharusnya lebih tidak ada perbedaan pendapat. Itu namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu dicontohkan oleh para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan larangan untuk kita menghardik orang tua. Naudzubillah ya. Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Berkata 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 cis saja tidak boleh. Atau bisa dimaknakan perkataan-perkataan yang ada pada sekarang. Berkata dengan lisan yang nilainya, yang maksudnya adalah ya merendahkan ataupun ya tidak birrul walidain. Itu saya tidak boleh, apalagi sampai membanting pintu, apalagi sampai memukul. Bahkan tidak ada dalilnya memukul. Ya itu namanya qiyas aulawi, dikiaskan kepada sesuatu yang lebih dahsyat. Nah, kembali kepada tadi ya, ikhwani wa akhwati fillah. Oleh karena itu sedikit kita menyambung kajian kita pada malam hari ini. Waktu kita memang sangat singkat ya, bainal maghrib wal isya ini sangat singkat. Baik, pada malam hari ini sedikit akan kita bahas tentang di antara salah satu penyebab atau faktor yang menyebabkan umat Islam ini tidak bisa bersatu. Umat Islam ini terus berpecah dan berpecah, berbelah dan berbelah. Di antara faktor yang sangat berbahaya, yang ini sekali lagi menjadi penyebab kenapa umat Islam yang sholatnya juga 5 waktu, kiblatnya juga sama, tampilan-tampilan lahiriahnya juga sama, Al-Qur'annya juga sama, tapi mereka kenapa di antara sebagian kita ini susah untuk diajak at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Di antara salah satu penyebabnya yang disebutkan oleh Ali Awaji rahimahullah di dalam kitab Firaqul Ma'asiratun Tasidu ilal Islam wa bayan hukmul Islami 'alaiha. Salah satunya beliau menyebut faktor penyebabnya adalah taqdisul aqli wa taqdimuhu 'alan naql. Taqdis itu dari kata-kata qaddasa yuqaddisu, taqdis. Di antara Asmaul Husna, nama Allah adalah Al-Qudus. Kalau bulan-bulan Ramadan itu ada sebagian masjid yang membaca ya, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, itu ada. Meskipun sebagian juga tidak membaca, silakan. Jadi takdis itu ada orang-orang yang mensucikan ataupun mengkultuskan
akal. Atau mungkin bahasa yang lebih sederhana, mendewakan akal. Akal pikiran kita ini, anugerah Allah yang sangat mahal ini, yang kata para ulama, al-aqlu manaqut taklif. Akal yang ada pada kita ini merupakan modal, atau manat itu aslinya poros, ya, tempat berputarnya sesuatu. Taklif itu beban-beban syariat. Artinya apa? Orang yang akalnya tidak ada, artinya tidak berfungsi dengan baik, atau sedang tidak berfungsi. Yang pertama orang gila, kemudian orang dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh entah narkoba, entah miras yang bisa menghilangkan akal, khamr, ya. Maka khamr itu dikatakan sumiyal khamru khamran li'annahu yukhammirul aql, kata para ulama. Khamr itu kenapa dikatakan khamr? Karena kata-kata khamaro itu artinya menutup. Orang minum khamr, teler, ya, entah apa yang diminum atau dikonsumsi, itu akalnya tertutup. Oleh karena itu jilbab atau kerudung yang dipakai wanita muslimah itu namanya khimar. Pakai kha, ya, bukan khimar, pakai ha, itu keledai nanti artinya. Khimar itu artinya penutup. Nah, ainal khimar. Ustadznya ngulai keledai, bukan keledai. Keledai itu khimar, ha. Khimar itu artinya penutup. Nah, oleh karena itu orang gila, kemudian orang yang berada di bawah pengaruh tadi alkohol dan sejenisnya dan lain sebagainya, ganja, yang menjadikan akalnya sedang tidak berfungsi. Kemudian termasuk orang yang dalam kondisi tidur. Tidur kan akal kita berhenti bekerja. Yang bekerja lisan, ngorok, gitu. Tapi akalnya kan dalam keadaan tidak berfungsi. Ya. Tidak ada orang tidur sambil kerjakan PR. Kalau orang anak pelajar ya nggak ada, dia tidur aja. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka kalau ngaji ditinggal turu, biasanya itu ekor turu dok namanya, ya. Karena akalnya sedang tidak berfungsi. Tapi insya Allah pahalanya dapat. Tapi kalau terus-terusan ya rugi. Cuman datang, itu salam dan subhanaka Allahumma bika. Ilmunya nambah-nambah. Baik. Kemudian anak kecil juga, anak yang belum dikatakan mumayyiz atau belum sampai akalnya belum sempurna, maka dia juga belum terkena beban perintah dan larangan. Memang akal merupakan anugerah ilahi, anugerah Allah yang sangat mahal, tapi ini yang perlu didudukkan. Nah, para pendewa intelektual yang tidak dipandu oleh syariat itu berubah menjadi intelektual. Jadi sing mlebu jero itu isinya telek. Karena apa? Isinya kotoran. Kotoran-kotoran filsafat, kotoran-kotoran teori-teori manusia. Hafal segala undang-undang ini, undang-undang itu, bakar kitab-kitab orang-orang barat berjudulnya bahasa Inggris, isinya apal umpamanya. Tapi tidak ada Al-Quran, itu mohon maaf. Kalau tidak dipandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak dikatakan intelektual dalam bahasa Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah. Maka saya bacakan supaya lebih terarah apa yang kita bahas pada malam hari ini. Beliau mengatakan, wa amma taqdisul aqli wa taqdimuhu 'alan naql fa innahu sayatil kalamu anhu insyaallah. Beliau nanti akan bahas secara lebih luas di akhir pembahasan kitab ini, terutama nanti sebelum beliau masuk ke pembahasan firqah-firqah, kelompok-kelompok, aliran-aliran sesat di luar ahlu sunnah wal jamaah. Karena secara keseluruhannya kelompok-kelompok
Yang main akal mereka. Akal mereka digunakan untuk mendahului Al-Quran. Akal mereka digunakan untuk menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah musibah. Maka beliau menyatakan, wa'tibaru hadzal 'amil minal asbabil mufarriqati li sufufil muslimin minal wuduhi bimakan. Ketika di kalangan kaum muslimin, bahkan saya yakin ini banyak, ada orang-orang yang lebih mengedepankan kecerdasan akal mereka, yang seolah-olah karena dia merasa cerdas di dalam berpikir, akalnya brilian, jenius, kemudian dia merasa ketika ada ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang tidak masuk dalam akal pikiran mereka, artinya tidak cocok dengan nalar dan logika mereka, itu mereka tolak. Dan ini banyak yang seperti itu. Mengatasnamakan intelektual muslim, cendekiawan muslim, tapi menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak pendapat tafsiran para ulama tentang Al-Qur'an, penjelasan para ulama tentang sunnah Rasulullah SAW, itu mereka tolak mentah-mentah karena menurut mereka ini tidak cocok, tidak masuk dengan logika mereka. Dan ini kalau umat Islam masih berpikiran seperti ini, kita akan ditertawakan oleh bangsa barat. Jadi kadang-kadang para bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, nawaitu mereka atau titik pemberangkatan mereka, orang-orang yang di dalam berislam itu lebih menonjolkan ya logika mereka sampai menabrak ayat, menabrak sunnah, itu kadang-kadang seolah-olah niat mereka baik. Apa? Lidifa'anil Islam, untuk mempertahankan Islam agar supaya tidak ditertawakan oleh orang-orang di luar Islam, tapi dengan cara merusak Islam itu sendiri. Ya, memang namanya orang di luar Islam itu, kita mau ajak mereka berpikir mengenai mereka seperti apapun, kalau kita masuk pada tidak akan Islam. Tidak akan Islam. Allah itu utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblata. Seandainya engkau wahai Muhammad mendatangkan, menjelaskan, menerangkan kepada orang ahli kitab seluruh ayat Al-Qur'an yang telah turun kepada engkau, karena ketika itu kan Al-Qur'an belum secara sempurna. Yang sudah turun, engkau jelentrengkan, kalau bahasa kita, engkau jelaskan satu persatu. Kata Allah, ma tabi'u qiblata. Kalau memang hidayah belum turun, mereka tidak akan beriman kepadamu. Ya. Kita dengan pakai bahasa intelektual, campur Arab, campur Inggris, campur Perancis, ya, campur bahasa Jerman, bahasa Italia, segala bahasa. Kalau perlu bahasa burung sisan, ya, bahasa hewan. Memang faktor hidayah. Pada satu ketika Rasulullah SAW ditantanglah, bahasa sederhananya, oleh salah seorang musyrik Quraisy, orang kafir. Dia mengatakan, ya Muhammad, tunjukkan bukti kalau engkau itu seorang nabi dan utusan Tuhanmu. Bukti yang menurut dia masuk logika, kasat mata. Rasulullah tahu ini orang tidak beriman, orang musyrik. Dia mau bukti konkret yang bisa dilihat dengan mata, bisa didengar dengan telinga dia. Rasulullah mengatakan, taib. Bismillah. Tidak jauh dari tempat mereka berdua, Rasulullah dan orang musyrik tadi, ada pohon kurma. Kata Rasulullah, ra'aita tilkan nakhlah, kamu lihat itu ada pohon kurma di sebelah sana itu? Qala na'am, ya.
Saya lihat ya Rasulullah, ini disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham. Ini cerita ini saya baca mungkin tahun 90-an yang lalu ya. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih ingat ya. Kata orang musyrik tadi, ya saya lihat. Kemudian Rasulullah memanggil pohon kurma tadi. Pohon kurma, bukan manusia, pohon kurma. Rasulullah mengatakan, Ayyatuhan nakhlah ta'alai. Hai pohon kurma, kemarilah engkau. Datang itu. Bicara nih, mabur atau ngesot-ngesot. Yang penting kasat mata dilihat oleh orang musyrik tadi, datang di hadapan mereka berdua. Kata Rasulullah, syahad, kamu lihat itu kurma datang di dekat kita. Nah ya Muhammad. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada pohon kurma tadi, tasyahadi, wahai pohon bukan manusia, ucapkan syahadat. Pohon tadi dengan izin Allah keluar darinya suara. Ini bukan demit loh ya. Memang betul-betul dari pohon. Ini mukjizat. Ya, kalau dukun barangkali bisalah pakai bantuan jin, demit dengan segala jenisnya. Ini mukjizat. Rasulullah mengatakan tasyahadi, ucapkan syahadat. Pohon tadi bersuara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Didengar oleh orang musyrik tadi. Sami', engkau dengar wahai fulan? Ya, saya dengar. Lalu apa terus dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah terus? Tidak, ternyata dasar hidayah belum sampai. Jadi tidak usah kita ini berupaya untuk menghakimi Al-Quran, menghakimi Al-Hadis dengan logika kita, dengan nawa itu agar supaya orang di luar Islam itu memandang Islam adalah agama yang masuk akal. Tidak bisa. Karena wilayah kemampuan akal kita ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka ikhwani wa akhwati fillah, ketika ada di kalangan kaum muslimin orang-orang yang sangat bersemangat untuk melogikakan Al-Quran, melogikakan sunnah Rasulullah SAW dalam hal-hal yang sekali lagi itu tidak bisa akal kita masuk ke situ. Bahasa sekarang, akal kita tidak bisa cawe-cawe ke situ. Dibatasi oleh Allah SWT. Sudah, tugas kita adalah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amantu bil Quran, aku beriman dengan Al-Quran dengan segala isinya, meskipun akal kita ketika itu belum bisa nyambung. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis satu kitab, barangkali pernah saya sampaikan di forum ini, mungkin waktu yang agak lama. Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis satu kitab yang beliau beri judul Dar'u at-ta'arud baina al-aqlis sarih wa naqlis sahih. Yang dalam buku tersebut beliau menyatakan di antara isinya, tidak mungkin ada pertentangan antara akal atau logika waras seseorang, selama akalnya sehat ya, dengan nas Al-Quran dan sunnah yang sahih. Itu tidak mungkin bertabrakan. Artinya apa? Beliau menjelaskan, akal seseorang manusia itu ketika sehat, logikanya waras, mesti ketemu dengan nas yang sahih, artinya tidak akan bertolak belakang. Artinya bisa menerima secara logika. Kalau seolah-olah tidak bisa menerima, itu satu di antara dua kemungkinan.
Yang pertama, akalnya tidak waras, akalnya kurang sehat, ya, akalnya diracuni dengan teori-teori yang itu menyesatkan, membingungkan, atau kemungkinan yang kedua, nasnya yang tidak sahih. Kalau itu Al-Quran, insya Allah Al-Quran sepakat. Al-Quran tidak ada istilahnya sahih, lemah, palsu, tidak ada. Al-Quran semuanya sahih. Tanzilum min hakimin hamid, kata Allah dalam surat Fussilat, la yatihil batilu min baina yadayhi wala min khalfih, tanzilum min hakimin hamid. Itu Al-Quran. Permasalahannya sunnah. Sunnah Rasulullah SAW itu ada yang disebut sunnah yang sahihah, ada yang dhaifah, lemah, ada yang maudhu'ah, palsu. Nah, ketika berhubungan dengan hadis yang lemah ataupun palsu, itu memang tidak bisa kita terima dengan akal, karena hadisnya hadis yang lemah, hadisnya yang palsu umpamanya. Itu kita nggak ketemu. Misalnya ada hadis palsu yang tersebar di kalangan orang-orang Arab, di kita mungkin karena ya tidak begitu terkenal, ya, kecuali bagian. Misalnya hadis palsu yang menyatakan, hadis palsu ini ya, idza ahsanta dhanna bil hajar fasawfa yanfa'uka. Kalau Anda berhusnudzon dengan sebuah batu, maka batu itu akan bermanfaat bagi Anda. Ini hadis palsunya Bakul Akik. Akan berkaitan dengan berbatuan. Ya. Jadi maknanya, ini dari mana hadis ini? Diteliti tidak ketemu. Jadi, maka ini secara logika kan apa kaitan batu bisa bermanfaat bagi kita kalau kita husnudzon. Husnudzon misalnya batu ini bisa menyembuhkan kepala yang pusing, gosok-gosok ya bisa sembuh. Ya. Batu ini bisa menjadikan perut yang lapar menjadi kenyang, tempel dengan weteng mati warak dewe. Wah, itu warung makan rapayu nih ngono ya. Karena semua orang ngantongi watu. Kan nggak logik, nggak masuk akal. Kewarasan logika seorang tidak bisa nyambung dengan nas hadis yang palsu, memang hadis palsu. Ikhwani wa akhwati fillah, kenapa beliau nyatakan perkara yang satu ini menjadi hal yang bisa memecah belah persatuan dan keutuhan dan ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Karena ketika sebagian dari kita, sebagian dari mereka-mereka yang mengaku bagian dari kaum muslimin, itu mereka lebih suka kepada hal-hal yang khurafat. Khurafat itu ya cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang tidak masuk di akal, ya. Dan itu tidak ada sumbernya, kecuali akal kita belum bisa nyambung dan tidak bisa menerima sama sekali, tapi itu dalilnya sahih, kita terima dengan hati, bukan kita pikirkan dengan akal. Contohnya apa? Isra Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa di kalangan para sahabat ketika itu, apalagi orang-orang musyrik Quraisy yang akal mereka bisa menerima dalam satu malam, ya, Rasulullah diisrakan dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestina, setelah itu naik ke Sidratul Muntaha, itu langit yang tertinggi ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, turun kemudian kembali ke Makkah dalam satu malam. Kan akal ketika itu tidak bisa menerima, tapi selama itu datang melalui hadis yang sahih, maka kita terima. Nah, orang-orang yang berupaya untuk melogikakan Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang, dan ini banyak. Mohon maaf saya sebut 3 nama yang ini di kalangan kaum muslimin Indonesia. 3 nama ini sangat terkenal, bahkan dijuluki sebagai reformis mujaddid.
Kalau dulu saya SMP sekolah di Muhammadiyah, ada pelajaran kemuhammadiyahan. Bagi jenengan sekolah Muhammadiyah, insya Allah itu sama nasibnya seperti saya. Di dalam pelajaran kemuhammadiyahan itu ada 3 nama yang sangat dibesar-besarkan, dianggap sebagai reformis. Siapa yang pertama? Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Afghanistan. Yang kedua Muhammad Abduh. Yang ketiga Rashid Ridho. 3 itu Pak ya, itu terkenal sekali. Mujadid, pembaharu Islam. Ternyata dikaji oleh para ulama, pemikiran, bagaimana keyakinan, bagaimana akidah ketiga tokoh ini yang terkenal dalam sejarah, khususnya hafal 3 nama ini. Ternyata setelah dikaji, mereka ini termasuk dalam kelompok ini, para pendewa akal. Sehingga ulama atau sebagian ulama mengistilahkan mereka-mereka ini imamul dhalalah, pemimpin kesesatan. Ya Allah. Kita diagung-agungkan, dibesar-besarkan oleh para ulama setelah diteliti bagaimana cara berpikir mereka, bagaimana akidah mereka. Ternyata mereka ini orang-orang yang menolak sunnah atau sebagian sunnah. Menolak sunnah itu kan ingkar sunnah. Ternyata mereka-mereka inilah yang berupaya untuk melogikakan nas-nas Al-Quran dengan sekali lagi nawaitu seolah-olah niat yang baik supaya Islam bisa diterima oleh orang-orang Barat. Maka berceritalah mereka di dalam mentafsirkan qaulu ta'ala, firman Allah di dalam surat Al-Fil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka punya pemikiran, kalau kita jelaskan ayat ini apa adanya, kita terjemahkan secara letterlek, kita diketahui orang-orang Barat. Masa batu diturunkan kemudian mereka bisa hancur berkeping-keping misalnya, seperti daun yang dimakan ulat. Orang Barat mengetahui kita itu orang Islam yang bodoh. Ya. Emang ada batu diturunkan kemudian mengenai orang, kemudian orang seperti daun yang dimakan ulat. Nah, kalau Allah menghendaki itu terjadi, kenapa tidak? Allah itu cuman kun fayakun. Dan ini yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditakwilkan, oh itu hijarah, itu maksudnya kuman-kuman. Virus-virus, kayak corona, kayak apalah. Ya. Sehingga digambarkan seperti penyakit lepra itu ya. Orang kena lepra kan bisa merodoli dewi-dewi. Lah, pendekatan memahami ke Al-Quran seperti ini dengan satu nawaitu sekali lagi, supaya ketika difahami oleh orang-orang di luar Islam, bisa masuk akal mereka dengan harapan mereka menerima Islam. Ini pendekatan yang keliru, karena sudah merubah-rubah ayat. Ini namanya takwil, mentakwilkan Al-Quran, memalingkan Al-Quran dari makna yang sebenarnya. Karena takwil itu maknanya sarful lafzi an dhahiri makna, memalingkan Al-Quran dari makna aslinya, dan tanpa ada penjelasan, tanpa ada keterangan dari Rasulullah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berhak untuk mentafsirkan Al-Quran. Demikian pula para ulama-ulama yang ilmu mereka, para sahabat itu berasal dari Rasulullah SAW. Ikhwani wa akhwati fillah, maka ketika ada di antara kita orang-orang yang berupaya melogikakan agama, mentafsirkan Al-Quran, ada tafsir hermeneutika itu,
mentafsirkan Al-Quran supaya sejalan dengan perkembangan zaman sekarang. Supaya kita tidak ditertawai oleh orang-orang di luar Islam, itu sama sekali sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan dengan apa yang Allah sampaikan. Maka kalau kita ingin tahu secara lebih jelasnya tentang logika akal pikiran kita, maka kita baca tafsiran para ulama, tafsiran orang-orang yang punya wewenang, punya otoritas, punya kemampuan untuk berbicara tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ada orang yang tidak punya ilmu, tidak punya landasan ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, bicara tentang Al-Quran dan Sunnah, bicara dengan logika, maka ini yang menjadi perusak agama. Ini orang-orang yang dikatakan beliau SAW, nanti di akhir zaman ada satu kelompok manusia yang namanya Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Kata Rasulullah, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, mereka yang umurnya masih muda, kemudian akalnya belum nyampai, ya, ilmunya sangat minim, tapi berbicara, kata Rasulullah, min kalami khairil bariyah, seolah-olah kalau bicara, apalagi lewat medsos, apalagi lewat media yang ada sekarang ini, seolah-olah dia merasa itulah ucapan sebaik-baik makhluk di bawah kolong langit, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka kosong. Mereka itu tidak ada ilmu dan mereka tidak punya otoritas untuk berbicara dengan mengatasnamakan. Allah berfirman, maksudnya demikian. Rasulullah bersabda, maksudnya demikian. Mereka kosong ilmu, mereka hanya mengandalkan kecerdasan akal mereka yang sebenarnya manusia itu kalau dikatakan cerdas minus Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya mereka itu sebenarnya mereka itu orang yang tidak sedang berlogika, sebenarnya mereka itu orang yang sedang hanyut dalam atau larut di dalam lautan kesesatan dan kejahilan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati fillah, demikianlah sekilas yang kita sampaikan karena memang waktu kita singkat pada maghrib sampai isya ini. Semoga yang sekilas ini memberikan ilmu, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena hanya Al-Quranlah yang bisa menjadikan akal kita ini cerdas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang berakal dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.